Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Untuk hari ini kita kembali bertemu lagi di mata pelajaran informatika. Hari ini Bapak akan menerangkan tentang berpikir komputasional dan yang kemarin, yaitu yang disebut coding atau kecerdasan artifisial. Sebelum ke sana, Bapak akan mengajarin dulu. Ya, hari ini yang nggak hadir siapa aja ya? 98. Alhamdulillah udah hadir. Oke, yang nggak hadir? Akhtar kenapa? Izin. Terus? Citran, kenapa Citran? Izin apa sakit? Kemudian siapa lagi? Ipul. Saiful kenapa? Sakit. 1, 2, 3. Adit kenapa Adit? Adit izin. Ya. Kemudian siapa lagi? Alim. Alim izin. Oke, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5 ya? Ya, mudah-mudahan yang sakit kesehatan, yang lagi izin di urusannya diizinkan. Oke, untuk hari ini yaitu nanti di halaman 29 coba buka 29, yang mana berpikir komputasional itu memecahkan masalah. Dekomposisi berarti dari yang besar ke yang kecil diruntuhkan. Kemudian yang kedua, dari abstrak masih acak-acakan menjadi satu, tujuannya apa. Yang ketiga itu pengenalan pola, supaya dalam menyusun hal sesuatu itu kalian bisa dengan dengan teratur. Dan terakhir algoritma itu untuk menyusun langkah-langkahnya. Di sini di coding ya. Ini coding ya, kebetulan ini udah jam terakhir Bapak ya. Jam berapa ini? Jam 1 ya? Jam 7.08. Masih semangat? Masih semangat tidak? Tunjukkan semangatnya. Mana semangatmu? Yang kompak. Mana semangatmu? Berarti belum ada yang semangat. Itu yang di belakang lagi apa itu? Aduh, lagi sakit tidak, Mon? Enggak. Kok pucat mukanya? Harus begadang ya? Enggak. Usahakan dengan tidak adanya PET 5, kita adanya yaitu PET 7 malah ya. Ya, malah untuk pembiasaan yang baik dari kita bangunnya harus cepat, terus makan makanan bergizi, olahraga, ibadah, ya. Kemudian jangan lupa memakan makanan yang baik, ya, supaya badan kita sehat. Katakan, ya, minggu kemarin kita berpikir komputasional itu apa aja, intinya memecahkan masalah ketika ada masalah yang rumit, makanya dibesarkan atau dikecilkan tergantung pola pikir kita. Ya, yang kemarin berpikir komputasional itu ada dekomposisi. Ya, dekomposisi. Kemudian abstrak. Kemudian pengenalan pola. Kemudian yang terakhir algoritma. Nah, di sini mengenai tentang berpikir dulu sebelum ke coding. Ya, kemarin sudah diterangkan dekomposisi, algoritma, pengenalan pola dan algoritma. Kemudian untuk coding ini, pengertian coding adalah seperti ini, yang mana ya supaya tidak miskomunikasi ya, apa sih coding dan kecerdasan artifisial. Pelajaran coding ini sekarang sudah digemarkan oleh dinas pendidikan kita, memahami ya tentang apa arti dari coding di masa depan, ya, untuk masa depan pendidikan kita. Mau nggak mau semuanya akan berkolaborasi. Bapak pun berkolaborasi dengan guru IPA. Informatika dengan guru IPA itu bisa dijadikan satu pelajaran. Kalau kenapa Bapak mengambil nanti membuat coding sederhana itu di kelistrikan, nanti mengenal barang-barang kelistrikan dan alat-alatnya. Ya. Sebelum ke sana kita mengenal dulu coding.
Ya, di sini tampak ya perangkat digital. Perangkat digital yang kamu ketahui apa aja? Handphone, terus komputer, terus laptop. Yang di depan kamu juga itu maksudnya ya, proyektor. Yang mana itu perangkat-perangkat digital yang bisa apa istilahnya? Kalau misalnya bapak pakai buku, kalian tidak akan melihat ya dengan jelas seperti ini. Tentunya diatur juga dengan titik fokusnya. Kalau belum kelihatan, karena ini gambar jadi membuat hias. Kemudian ya dengan perangkat digital semua bisa mengambil dengan mudah. Contohnya informasi yang dari Sabang sampai Merauke itu dalam 1 detik, 1 menit bisa kita lihat di apa? Media sosial. Banyak kan media sosial ada. Yang kamu ketahui media sosial apa aja? TikTok, Instagram, terus YouTube, terus ya kemudian Facebook, ya Facebook dan sebagainya. Di sini dikatakan untuk ya ekstrakurikuler sebagai mata pelajaran pilihan, yang mana coding ini bisa jadi mata pelajaran pilihan karena nanti akan berkaitan dengan kayak semacam motherboard dan merangkai nanti ke depannya di pilihan coding, karena coding itu artinya menstrukturkan algoritma ketika pengen misalnya lampu ini dimatikan pakai HP, itu bisa. Sekarang udah bisa. Di kuliahan di Eskom itu udah bisa mematikan komputer, mematikan si lampu itu menggunakan HP. Ya. Kemudian terintegrasi dengan mata pelajaran lainnya yang tadi Bapak katakan, Bapak bisa menyambung dengan IPA fisika, menyambung dengan IPS, karena nanti dengan adanya dampak AI atau coding akan mempengaruhi nggak di budaya kita, di lingkungan. IPS-nya sama siapa? Nanti diterangkan oleh Pak Sawal tentang setelah adanya budaya asing dengan adanya teknologi dengan dampak negatifnya, perubahan istiadat enggak, perubahan sosial enggak, apa yang terjadi di masyarakat, adakah keresahan ataukah ada manfaatnya setelah mempelajari dengan coding dan AI tersebut. Kemudian di sini ada kurikuler ya, yang mana bisa jadikan les bisa, karena di balik itu coding itu ada rumusan-rumusan menggunakan sistem komputer dan pengecekan. Kalau coding itu ilmu yang mempelajari runtutan, kalau AI itu adalah sistem aplikasi yang bisa membuat coding. Kemudian ekstrakurikuler yang mana bisa bekerja sama dengan guru-guru robotika atau informatika untuk membuat robot sederhana. Ini ada beberapa robot sederhana ataupun pertarungan robot mobil ya. Di sini pengenalan nih tentang coding, yang mana si coding itu bisa membuat sederhananya tentang coding adalah menulis instruksi untuk komputer menggunakan bahasa pemrograman, itu yang disebut coding. Ya, kemudian tujuan pembelajarannya yaitu memberikan ya tahu komputer cara menyelesaikan tugas tertentu. Misalnya membuat kopi, tuh di sini lihat. Robot bisa membuat resep. Contohnya ketika mau cari resep masakan di mana? Di YouTube. Ya, di internet, YouTube. Intinya internet tapi YouTube aplikasinya. Cara bikin jengkol, cara bikin kangkung, otomatis konotasinya, dekomposisinya, judulnya sayur kangkung, otomatis diuraikan. Sayur kangkung apa aja sih isi sayur kangkung itu? Ya, ada kangkungnya tentunya, kemudian ada cabai, kemudian ada bawang merah, bawang putih, ya, kemudian ada kecap, ya, kecapnya yang kayak gimana? Pakainya kalau enak saus tiram, tuh dan sebagainya. Kemudian di sini juga dikatakan robot koki. Nih, koki yang pernah lihat di film si Upin Ipin ada robot gitar yang si Iksan marah, kemudian apa sih Iksan, si siapa itu yang Ijat ya, marah karena dia ngamennya tidak laku.
ya kan? Jadinya marah membuat robot nyamuk untuk mengerorkan si robot tersebut, mengakibatkan kekacauan. Tuh. Makanya di sisi lain dengan adanya AI dan robot itu dampak negatifnya ada, dampak positifnya pun banyak. Ya. Tuh, kemudian bahan makanan, input data, tuh resep-resepnya di input, kemudian jadilah kayak semacam program. Ya, di sini yang disebut tentang programnya AI. Nih, kalau AI, pengertian AI-nya, nih, AI adalah kecerdasan buatan. Kalau tadi coding adalah apa? Program yang menyusun supaya bisa membuat resep, membuat program tersebut berjalan. Tapi kalau AI itu adalah kecerdasan dibuat oleh manusia dengan rumus-rumus tadi yang ada di coding. Nah, contohnya listrik. Dulu nih pertama kali ketemunya listrik seperti ini. Ya, listrik adalah dari perputaran gesekan yang menghasilkan atom. Dunia kita penuh dengan kekuatan misterius. Salah satunya listrik. Tepat di hari, seorang filsuf ternama Thales dari Miletus menemukan batu ajaib bernama batu amber terbentuk dari gumpalan damar yang dikeraskan. Apabila digosok-gosokkan, batu tersebut memiliki kekuatan tak terlihat hingga mampu menarik benda-benda ringan seperti bulu unggas. Misteri ini baru terungkap berabad-abad kemudian ketika ilmu pengetahuan menyimpulkan bahwa batu tersebut bermuatan listrik. Kata listrik dalam bahasa Inggris disebut electricity dan asal dari kata elektron. Dalam bahasa Yunani berarti batu amber. Lantas apa yang disebut listrik? Pastinya listrik adalah salah satu bentuk energi. Tapi bagaimana cara kerjanya? Dan apa hubungannya dengan batu amber yang bisa menarik bumi? Ayo kita lihat atom. Bagian terkecil dari setiap benda dalam keadaan netral terdiri atas inti atom yang dikelilingi elektron. Elektron yang terletak di kulit terluar memiliki kemampuan untuk berpindah tempat dengan mudah. Catat, perpindahan elektron dari atom ke atom adalah wujud listrik sebenarnya. Jadi batu amber merupakan listrik dong. Benar. Ayo kita gosok batu amber dengan kain. Elektron dalam kain berpindah ke amber, sehingga di dalam amber elektronnya bertambah. Ini batu amber menjadi tidak stabil karena kelebihan elektron. Coba dekatkan benda-benda ringan seperti bulu ayam. Atom punya sifat saling tarik menarik apabila terdapat muatan yang berbeda. Ya, seperti cewek dan cowok. Batu amber kelebihan elektron, sedangkan bulu ayam netral. Jadi mereka akan menempel selama jangka waktu tertentu. Dan ketika atom sudah stabil, maka bulu ayam akan terjatuh kembali. Ini adalah gambaran bagaimana listrik bekerja. Pindahan elektron di satu tempat menuju tempat lain menyebabkan terjadinya listrik. Arus listrik di rumah-rumah memakai prinsip yang sama. Elektron-elektron yang berasal dari generator pembangkit listrik mengalir melalui kawat atau kabel listrik menuju rumah-rumah kita. Tapi karena kekuatannya yang amat besar, perlu proses lebih lanjut sehingga energinya bisa dimanfaatkan dengan aman. Listrik yang awalnya dikenal sebagai kekuatan misterius, ini hanya sebagai pendukung yang paling utama berkat jasa para ilmuwan, bahkan menjadi bagian dari hidup manusia. Maka sudah sepantasnya bagi kita untuk mengetahui, mengenal, dan mengambil manfaat darinya. Ya, tuh di dalam sebuah video ini terdapat ada berpikir komputasional tentang dekomposisi, abstrak, pengenalan pola, algoritma. Sebelum diciptakannya listrik, itu menggunakan batu ambar. Batu ambar itu terbuat dari getah damar yang menggumpal dijadikan satu menjadi kayak keras batu. Kemudian para
istilahnya peneliti zaman dulu penasaran, batu ini kok bisa panas seperti ini karena akibat gesekan-gesekan. Kalau dulu mah penggaris yang digesek-gesekkan ke rambut terus kemudian menjadikan ada rambut kita yang pada ngacung tuh. Pernah coba kan waktu di SD atau digesek-gesek itu malah panas dan sebagainya. Itu asal muasalnya seperti itu. Tapi dipikir-pikir lagi yang namanya perbedaan antara elektron dari atom tersebut perbedaan, jadi mengakibatkan adanya ketidakseimbangan. Kemudian ditempelkan ke kertas. Waktu ini kan pernah gesek-gesek kertas nempel ke ini kan. Tapi lama-lama setelah energinya seimbang, si kertas itu akan jatuh sendiri. Begitu juga ke rambut, lama-lama rambut itu tidak ngacung lagi. Ya, artinya di sini di dalam sebuah video ini ada juga yang namanya coding, yaitu merangkaikan yang tadi dari PLN ya, dari sumber listrik nih, yaitu dari pemancar yang tadinya dibuat nih sama orang. Apa nih? Pertama diciptakan dinamo sepeda. Tahu dinamo sepeda? Semakin dinamo sepeda, nggak tahu. Nih, dinamo sepeda. Dinamo sepeda itu yang di depan di sepeda yang ada dekat lampu itu ketika digoel, ditempelin ke ban, semakin dikail keras sepedanya, dinamo itu akan berjalan muter. Kemudian semakin ada tenaga yang tersimpan dinamo, kemudian disambungkan ke voltan mengakibatkan si lampu sepeda. Di rumah lampu sepeda itu disebut menggunakan dinamo sepeda. Pada dasarnya ketika kamu punya sepeda pengen ada lampunya, tinggal pakai baterai charger atau sepeda atau dinamo arus listrik yang keluar. Ingat arus listrik itu ada dua. Mungkin nanti sama IPA-nya fisikanya siapa? Siapa? Bu Anis. Nah, ini jangan ayo kok kayak gini udah siang kelihatannya pada santai-santai pisan itu yang belakang juga masya Allah. Ya, ini kalau di videoin bukannya tambah bagus tambah jelek nih kalau ini. Yang belakang, masya Allah. Lagi tidur, tak lagi mau belajar atau sampai 7 pauji. Aduh ya Allah gimana? Bapak yakin malamnya begadang terus nih sampai malam. Ya, ini tambah enak. Di sana panas gerak, kamunya kecil-kecil kayak ayam. Di sini enak disejukkan, jadi kayak ayam lagi, ayam sayur doang, ayam sayur. Makan nyam minum deplek, molor, crot, berisi. Betek, cari lagi makanan keok, makan lagi banget. Akhirnya apa? Khawatirnya kebiasaan tidak konsentrasi dalam belajar, khawatirnya dibawa ke dunia kerja. Orang lain mah pada gesit, kamu kerja kelihatan di CCTV. Oh, si ini mah bener pecat lagi. Ya ingat, jadi anak harus tahu di mana waktunya istirahat, kapan waktunya bekerja. Ingat-ingat, kalau kebiasaan terus kayak gitu, makanya tadi Bu Dewi Eko marah. Bu Dewi Eko mau videoin, pengen tahu kejujurannya si anak itu. Bener enggak? Dia ngaku enggak. Lempar-lempar topi, lempar-lempar batu. Ibadah kepada Allah aja, masa istilahnya bercanda seperti itu. Berarti dengan kesibukan seharinya anak tersebut tidak konsen dalam belajar. Hati-hati, Bapak sering ngomong teknologi adalah teman dan tantangan. Tapi yang ketiga udah mulai muncul. Apa itu? Teknologi itu pemuas nafsu. Ini yang bahaya nih, udah terakhir. Pemuas nafsu apa? Main terus, jadi terus terus. Yang terakhir yang paling parah, pemuas nafsu apa? Orang berlomba-lomba membuat robot perempuan. Sekarang udah mulai ada di Cina, ada robot pelayan dan robot boneka perempuan cantik-cantik, gemoy. Kalau dilihat mah Bapak juga naudzubillah min dzalik. Karena apa? Yang namanya boneka tempatnya tinggi. Ya, tempatnya setan. Makanya malaikat tidak mau kalau di rumahnya ada patung atau disebut patung aja. Gimana sih bentuk patung, baik di kayu maupun di batu? Tidak mau. Malaikat ke rumah, masuk ke rumah untuk memberikan tauhid kalau di dalamnya ada patung, ada boneka, ada gogok. Karena gogok itu diciptakannya gogok itu dari air liurnya
Nabi Adam sama iblis diambil, kemudian dibikin jadi guru. Makanya guru itu nurut ke manusia karena dicipta dari air ludahnya apa ya? Air ludahnya Nabi Adam, sehingga air Adam berludah. Tuh, makanya penjilat guru itu sistemnya. Siapa yang bawa makanan jadi majikan. Tapi ilernya itu naik, katanya itu air ludah naik kan? Ada istilah orang menelan air ludahnya sendiri. Ada kan istilahnya? Dia udah ngomong ngejelek-jelekin orang, tapi dia sendiri yang mengenak-enakan dia. Hati-hati. Pokoknya ayo semangat. Meskipun terakhir Bapak aja dari pagi nih jam penuh. Hari ini Kamis 8 jam penuh. Makanya Bapak agak tadi duduk santai kemudian masuk karena untuk ayo belajar deep learning itu pendalaman dalam diri kita sendiri seperti apa. Setelah kita melihat teknologi semakin canggih, teman, dan tantangan pemuas nafsu. Artinya ini otomatis kan ini sebelum ada sepeda seperti ini bagus, orang dulu susah banget kerja keras untuk bisa bersepeda. Kalau sekarang enak, beli apa bisa membuat kita enak sendiri. Tuh. Kemudian yang terakhir nih AI, di mana di sini dikatakan adalah sistem yang dirancang kemudian dilatih ya, dilatih untuk meniru. Ya, nih video AI nih, coba nih video. Berarti ini mati. Kalau nyala berarti ada listriknya tuh, ada kan? Ada kelihatan nggak? Lihat nih, ini kosong nih. Lihat, ada nggak? Ada nggak? Ya. Bapak tapi nggak kesetrum. Kalau Bapak langsung gini, Bapak wassalam mungkin ya. Karena ini ada yang namanya sikring. Sikring itu untuk menahan arus supaya tidak lampunya tidak terlalu besar. Ingat, listrik itu ada dua. Aliran listrik itu ada dua, ada AC. Ya, ada AC, ada DC. Ya, DC. Kalau AC ini adalah arus listrik bolak-balik. Arus listrik bolak-balik ini gede banget, antara lebih daripada 50 watt ke atas. Atau berapa ampere lah. Kalau ini mah ampere pakainya. Ampere yang ada di batu baterai. Pernah nggak kamu kesetrum ketika nyalain ini batu baterai ada lampunya? Nanti sama Pak Mas Tony coba mengenal listrik lebih lanjut. Atau Pak siapa? Ini Bu Anis, nanti sama Bu Anis mengenai tentang listrik magnet listrik. Ini kalau ini arus satu arah. Ya, arus satu arah. Ya. Kenapa Bapak menerangkan juga sebelum ke coding? Karena kita dengan adanya algoritma serta coding itu menyusun, coding sederhana itu menyusun, berarti kita membuat aliran membuat jaringan lampu listrik. Ini kayak ini ada salahnya, ada benernya. Ya, jadi terminal ini itu. Ya ini di motor udah ada kayak gini yang baru di motor. Dan di apa ini? Air dryer catokan yang gliting. Ya ini gimana? Di mana? Apa ya? Ini sama ya, buat volume yang ada di speaker. Coba dicopot ya itunya. Dalamnya kayak gini. Ya. Yang mana nih? Tuh, diambil coba. Nanti dalamnya kayak gitu. Coba ini nanti belajar seperti ini nih. Nanti setelah ini robotika sederhana yang ini. Kemarin nyoba udah berhasil tuh sama si A. Sedikit lagi. Jadi ya mobilnya akan sebalik. Jangan di garis hitam. Muter-muter terus. Kalau bikin garisnya lurus ya dia akan lurus. Nah, jadi nggak mau kalau yang putih. Dia akan mencari hitam lagi. Ya, so, intinya nanti belajar nyolder. Oke, cara membuka kabel. Lihat. Yang pertama, tidak ada
gunting kuku ini gunting kuku bayar motong ini. Ya, tapi lumayan nanti kukunya bisa. Kalau pakai gunting kuku itu yang kabel-kabel kecil, yang kayak yang di HP, di mainan-mainan pakainya gunting kuku kalau mau motong. Tapi kalau mau motong yang kayak gini, minimal pakai ini, pakai gunting. Tuh, merata. Kalau mau membuka, melepas, bisa pakai, kalau gunting kayak gini susah membukanya. Bisa pakai ini membukanya, kiri, kanan, kemudian diputar. Jangan terlalu banyak, setengahnya aja diputar. Ini kalau misalnya kiri kanannya enggak tengah-tengah, maka tuh, nanti bisa pakai ini, tinggal diputar, tarik. Ya, kalau pengen pakai korek, lama-lama kalau pakai korek nyambungnya banyak, habis koreknya. Ya, tuh pakai ini, kemudian tarik. Ya, kayak gini bakar lagi, karena ini belum, nanti yang cepat bakar. Ya. Yang lebih praktis lagi yang ini bisa pakai tengah motor, ya dibuka. Lihat di sini ada bolongannya, kelihatan nggak bolongan? Kelihatan nggak? Masukin ke tengah sini, ditarik. Ini lumayan agak tenaga, tapi yang pakai tenaga ya ini. Tinggal masukin, atur lidahnya, mau yang panjang, keluar kabelnya apa yang kecil, ini masukin, tinggal tarik. Kemudian kalau ini namanya Pak? Obeng apa? Yang kayak gini namanya obeng min. Kalau obeng plus itu yang ada ini jembung. Ya, oke. Tuh, ya. Untuk hari ini mungkin jam berapa sekarang? Terakhir ya. Oke. Untuk hari ini Bapak ucapkan terima kasih. Minggu depan kita ini belajar merangkaikan aliran listrik untuk mengenal tentang pendiri sederhana. Oh iya, satu lagi nih. Pernah lihat ini enggak? Nih, lihat. Pernah lihat ini enggak? Apa namanya? Ini namanya gegep buaya. Ininya tuh terjepit buaya. Kalau gegep mah ada gede lagi, kalau ini terjepit buaya. Ini lumayan loh. Ini nih, nyapit ini kenceng banget loh. Ini kenceng banget. Ditarik pun ini agak kencang. Coba aja kalau mau. Coba. Ini Pak. Coba nih. Coba. Tapi jangan dipaksa nyebutnya, pelan-pelan aja begini. Oh, soalnya ini bisa nyobek loh. Awas, jangan tipis banget. Ya, mau gitu. Awas, jangan main-main, soalnya ini kenceng banget buat cengkramannya. Cekan, awas jangan. Ya, kenceng banget, nyapitnya itu kayak buaya, jadi susah di. Awas, jangan dicabut sembarangan. Soalnya nanti kamu bisa sobek. Tadi di kelas D ada yang mainin sampai ininya keluar. Gak percaya. Coba aja. Coba nih. Coba. Lumayan sakit. Yuk, jadi pun kebal. Coba. Tapi jangan terlalu ditarik kencang. Soalnya nanti ya, coba nyapitnya lumayan sakit banget. Si Aris, coba cangkangnya sendiri, Riz, kamu Riz. Awas soalnya. Ya, mau guys, ya hati-hati, soalnya awas, Boji, bau. Itu untuk apa? Untuk mencoba nanti di arus listrik ACDC. Ya. Oke, Bapak ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya Bapak minta maaf. Tetap semangat untuk kelas 9F. Suatu hari kamu akan tahu makna penggunaan dalam belajar. Ya. Semuanya akan kembali kepada perintah kalian masing-masing. Kalau kalian semangat, insya Allah suatu saat kamu akan mengenal arti dari semua proses pembelajaran.